Shalom pemirsa CB Indonesia semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa di pembacaan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyingkapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi ketika kita mempelajari buku ini, kita akan disuguhkan begitu banyak kisah-kisah dan juga pelajaran-pelajaran dari tokoh-tokoh yang terdapat di dalam Alkitab. Dan juga melalui buku ini kita itu akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menyerupai tabiat Yesus Kristus, karena apa yang kita baca, apa yang kita pelajari itu akan tertanam di dalam pikiran kita, sehingga ketika hal tersebut terjadi, maka tingkah laku kita itu juga akan mencerminkan tabiat Yesus Kristus, dan kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, bacaan akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 359. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya apabila saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara, sehingga kita semua bisa mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Judul bacaan kita yaitu Pekerja yang setia akan menuai dengan sukacita. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, jadi dari judul dan juga ayat intinya di sini akan membahas bagaimana ketika seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh usaha, dengan tidak mengharapkan imbalan, maka apabila dia lakukan pekerjaan itu dengan sukacita, pastilah hasilnya itu akan maksimal, karena dia melakukannya itu dengan hati yang tulus. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan paksaan atau karena terpaksa, maka hasilnya itu tidak akan memuaskan. Sebagai penggarap yang setia di ladang Tuhan yang besar, kita harus menabur dengan air mata dan penuh kesabaran serta pengharapan. Kita pasti menghadapi kesukaran dan penderitaan. Pencobaan dan jerih payah yang melelahkan akan menimpa jiwa. Tetapi kita harus sabar menunggu dengan iman untuk menuai dengan sukacita. Dalam kemenangan terakhir, Tuhan tidak akan menggunakan orang-orang yang tidak dapat ditemukan dimanapun, waktu keadaan berisiko dan berbahaya, ketika kekuatan, keberanian, dan pengaruh semuanya diharuskan untuk menyerang musuh. Nah, jadi pada pembacaan kita kali ini di sini dijelaskan bahwa sebagai seseorang yang mengaku pengikut Tuhan itu, kita itu harus melakukan segalanya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita berada di suatu tempat dan kita diberikan suatu tugas, tanggung jawab, atau apapun itu, kita itu harus melakukannya dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus. Janganlah ketika kita diberikan suatu tanggung jawab, kita melakukannya karena terpaksa. Jadi ketika kita melakukan suatu hal itu dengan tulus, pastilah kita akan merasakan suatu sukacita. Nah, ketika kita merasakan sukacita, pastilah kita akan bekerja dengan penuh semangat, dengan usaha yang besar, karena pekerjaan itu yang kita kerjakan sudah kita senangi. Tetapi apabila kita melakukan suatu pekerjaan dengan hati yang bersungut-sungut, penuh dengan pengeluhan, pastilah hasilnya tidak akan maksimal. Dan orang-orang juga bisa melihat, oh, dia ini ketika diberikan pekerjaan selalu memberikan yang terbaik, sehingga hasilnya itu merupakan hasil yang terbaik. Maka dari hal tersebut kita itu bisa memancarkan tabiat Yesus Kristus, dan juga orang-orang akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah melalui
apa yang kita kerjakan. Di sini juga dikatakan bahwa kita pasti akan menghadapi kesukaran dan penderitaan. Nah, itu benar sekali ya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, pastilah kita akan mengalami atau menghadapi kesukaran dan penderitaan. Tetapi apabila kita mau untuk mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, pastilah Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan yang berasal daripadanya, sehingga meskipun kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita itu akan bisa dikuatkan melalui kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Pencobaan dan jeripaya yang melelahkan akan menimpa jiwa, tetapi kita harus sabar menunggu dalam iman untuk menuai dengan sukacita. Nah, jadi mungkin kita juga pernah mendengar sebuah kalimat yang mengatakan bahwa bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu juga sangat benar apabila kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, pastilah kita itu akan bersusah-susah dahulu. Tapi apabila kita terus menekuni hal tersebut, kita melakukan dari yang terkecil dan kita melakukannya terus-menerus, maka hal tersebut akan menjadi besar dan akan tiba suatu saatnya kita mendapatkan hasilnya dan kita akan bersukacita dengan apa yang kita lakukan selama ini. Dan juga di sini kita perlu tanamkan di dalam pikiran kita bahwa apapun yang kita lakukan yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan komitmen, maka semuanya itu akan mendatangkan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi komitmen itu penting untuk segala hal. Contoh kecilnya kita bisa melihat seorang atlet pelari atau apapun itu. Mereka sebelum melakukan suatu pertandingan, pastilah mereka memiliki suatu komitmen di dalam kehidupan mereka. Mereka terus berlatih setiap harinya. Mereka terus berlatih dan terus berlatih. Sehingga ketika event itu tiba atau perlombaan itu tiba, mereka itu sudah terbiasa karena mereka sudah latihan sebelumnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita. Apabila kita mau untuk iman kita itu terus bertumbuh, maka janganlah kita mempelajari firman Tuhan atau kita mempraktekannya itu hanya sekali atau 2 kali saja. Tapi kita itu harus terus dan menerus mempelajari dan mempraktekannya. Sehingga setiap hari iman kita itu bisa terus bertumbuh dan mencapai sesuatu yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan kita itu tidak boleh berpuas. Mungkin kita berpikir, saya sudah mempelajari firman Tuhan selama beberapa hari, beberapa minggu, ataupun beberapa tahun, dan kita memilih atau kita mencari suatu waktu untuk kita berhenti. Tetapi iman itu harus terus bertumbuh, sehingga kita tidak menjadi seseorang yang merasa puas dengan keadaan kita sekarang ini. Tuhan tidak akan menggunakan orang-orang yang tidak dapat ditemukan di manapun waktu keadaan berisiko dan berbahaya, ketika kekuatan, keberanian, dan pengaruh dari semuanya diharuskan untuk menyerang musuh. Nah, jadi Tuhan itu mencari orang-orang yang berani dalam segala keadaan dan segala kondisi dan juga waktu. Sehingga apabila kita mengaku pengikut Tuhan, kita itu harus berani berkata benar apabila hal tersebut benar. Janganlah kita karena ada keadaan atau situasi yang membuat kita itu menjadi mengatakan sesuatu yang tidak benar. Karena apapun yang kita lakukan, apabila kita lakukan hal tersebut dengan berdasarkan pada firman Tuhan, maka kita itu tidak perlu lagi takut akan orang-orang lain. Begitu juga dengan pekerjaan kita, apabila kita melakukannya dengan benar, maka pasti hasilnya itu akan juga menjadi hasil yang benar. Orang-orang yang berdiri seperti tentara yang setia untuk berperang melawan yang salah dan untuk membela hak, berperang melawan kerajaan dan kekuasaan, mengelawan penguasa kegelapan dunia ini,
melawan kejahatan rohani di tempat yang tinggi. Masing-masing akan menerima pujian dari guru. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church, jilid 3 halaman 327. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini dikatakan bahwa orang-orang yang berdiri seperti tentara yang setia akan berperang melawan yang salah dan membela hak semua orang yang benar. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya mengenai prinsip bagaimana ketika kita mengatasnamakan Tuhan atau mendahulukan Tuhan, maka kita itu harus menjadi pribadi yang tegas di dalam segala hal. Janganlah kita itu hanya berani berkata benar ketika di situasi tertentu, dan ketika ada situasi yang mungkin kurang menguntungkan untuk diri kita, maka kita memilih untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak benar. Di sini juga dikatakan bahwa orang-orang tersebut, orang-orang yang berkata benar tersebut sangat diperlukan untuk melawan penguasa kegelapan di dunia ini dan melawan kejahatan rohani di tempat yang tinggi. Masing-masing ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka akan menerima pujian dari guru itu. Nah, yang dimaksudkan guru di sini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Apabila kita melakukan sesuatu yang benar, maka kita itu tidak perlu lagi takut untuk mendengar perkataan-perkataan orang di sekitar kita yang mengatakan bahwa kita ini salah. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, apabila kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pastilah hasilnya itu akan juga menjadi sesuatu yang benar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, jadi kita itu juga harus masuk dan juga turut di dalam segala perintah-perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga apabila kita turut melakukan segala yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, maka semuanya itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini yang berjudul Pekerja yang Setia akan menuai dengan sukacita, kita itu bisa melakukan segala sesuatu penuh dengan ketulusan dan juga penuh dengan tanggung jawab yang sungguh-sungguh, sehingga hasilnya itu bisa menjadi yang terbaik dan juga orang-orang bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.